Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ujang Hidayat dengan NIM 12030500169 dari kelas Hukum Perdata B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab penjual dalam transaksi jual beli online ditinjau dari hukum perdata. Tanggung jawab penjual dalam transaksi jual beli online. Sesuai hakikatnya, sebenarnya penjual dan pembeli pada transaksi jual beli online memiliki hak dan kewajiban. Tanggung jawab di sini adalah utamanya buat melindungi pembeli, sebab pembeli mengirim uang terlebih dahulu, sedangkan penjual hanya menunggu kiriman uang menurut pembeli. Maka yang lebih rawan mengalami kerugian di sini merupakan menurut pihak pembeli. Apalagi sangat sporadis penjual yang menaruh agunan saat bertransaksi secara online, termasuk peraturan standar yang dibentuk sang penjual lebih menguntungkan bagi penjual itu sendiri. Penjual atau pelaku bisnis adalah pihak yang memberikan produk melalui internet. Tanggung jawab penjual merupakan menaruh penerangan atas produk yang dijualnya secara sahih dan amanah pada pembeli. Penjual diharuskan menjual produk-produk yang dihentikan secara undang-undang. Lalu Contoh kasus putusan nomor 183 Perdata G 2018 Pengadilan Negeri Medan di mana pembeli menghubungi Ali Pastor selaku penjual dengan melalui aplikasi WhatsApp dengan maksud untuk membeli sebuah laptop. Kemudian terjadi kesepakatan antara pembeli dengan penjual mengenai jenis laptop dan harganya yang berupa laptop MacBook Pro 13 warna grey 2017 tersebar MPXWZ dengan spesifikasi Core i5 SSD 512 GB RAM 8 GB dengan harga Rp22.200.834 di mana kesepakatan tersebut terjadi dalam aplikasi WhatsApp. Setelah sepakat untuk membeli, pembeli kemudian melakukan pembayaran sesuai dengan yang diinstruksikan oleh Eli Pastor. Akan tetapi setelah melakukan pembayaran, barang pembeli yang telah dibayarkan tersebut tidak kunjung datang. Jual beli merupakan suatu perjanjian antara dua belah pihak yang mengikat dirinya masing-masing untuk menyerahkan suatu barang maupun membayar harga atas barang yang telah mereka disepakati dan perjanjikan dalam perjanjian. Sehingga dapat kita ketahui bahwa dengan adanya perjanjian jual beli tersebut melahirkan kewajiban penjual untuk menyerahkan benda dan kewajiban pembeli untuk menyerahkan uangnya. Dalam KUH Perdata pasal 113 perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan di mana dua orang atau lebih yang mengikat dirinya masing-masing kepada para pihak lain untuk menjanjikan sesuatu. Syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata antara lain yang pertama kesepakatan para pihak, yang kedua kecakapan para pihak, yang ketiga sesuatu hal itu, yang keempat sesuatu sebab yang halal. Wan prestasi didefinisikan dalam pasal 1243 KUH Perdata sebagai suatu penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak memenuhi suatu perikatan, di mana penggantian tersebut mulai diwajibkan apabila debitur dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau sesuatu yang diberikan oleh pihak debitur melampaui waktu yang telah ditentukan dalam perikatan. Wan prestasi sendiri terbagi menjadi 4 bentuk. Antara lain, yang pertama tidak melakukan prestasi sama sekali, yang kedua melakukan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, yang ketiga melakukan prestasi tetapi tidak tepat waktu atau terlambat, dan yang terakhir melakukan apa yang tidak diperbolehkan di dalam perjanjian. Dengan timbulnya kerugian yang diakibatkan dari suatu wan prestasi, maka pihak yang melakukan wan prestasi tersebut wajib bertanggung jawab untuk membayar seluruh kerugian yang dialami oleh pihak lain. Lalu dalam contoh kasus ini, di dalam jual beli melalui aplikasi WhatsApp tersebut, pembeli telah melakukan kewajibannya yang berupa membayar harga atas barang yang dipesan olehnya. Sedangkan Ali Pastor selaku penjual yang seharusnya menyerahkan dan mengirimkan barang pesanan pembeli yang berupa laptop Pro 13 Grade 2017 tersebar MPXWZ dengan spesifikasi Core i5 SSD 512 GB RAM 8 GB kepada pembeli, tetapi penjual tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat diketahui berdasarkan penggolongan bentuk-bentuk wan prestasi yang di atas bahwa Eli Pastor selaku penjual telah melakukan wan prestasi yang berbentuk tidak memenuhi atau melaksanakan prestasinya sama sekali. Dengan adanya kerugian yang timbul karena wan prestasi yang dilakukan oleh Eli Pastor, sehingga Eli Pastor selaku penjual harus bertanggung jawab untuk membayar seluruh kerugian. Karena Eli Pastor melakukan wan prestasi, maka pembeli berhak untuk mengajukan tuntutan berupa pembatalan perjanjian dengan tuntutan ganti rugi memenuhi perjanjian yang diperjanjikan sebelumnya, maupun pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi atau hanya meminta ganti rugi saja.
Selain berwarna prestasi, dalam contoh kasus ini, Ali Pastor selaku penjual juga melanggar salah satu pasal yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik yang selanjutnya akan disingkat menjadi PMSE. Perdagangan merupakan suatu transaksi pemindahan hak atas barang dan atau jasa, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun yang di luar negeri dengan tujuan memperoleh bayaran atas pengalihan hak tersebut. Di mana dalam pasal 1 angka 2 PPPMSE ini, perdagangan melalui sistem elektronik PMSE diartikan sebagai suatu perdagangan yang melakukan transaksi dengan melalui suatu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Suatu perdagangan digolongkan sebagai PMSE apabila perdagangan tersebut memenuhi unsur-unsur PMSE yang terkandung dalam pasal 1 angka 2 PMSE, yaitu transaksi yang menggunakan suatu perangkat dan prosedur elektronik. Dalam hal ini, yang dimaksud sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang digunakan untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menyajikan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebar informasi secara elektronik. Dalam contoh kasus ini, transaksi jual beli antara Elipa Store dengan pembeli merupakan suatu bentuk PMSE karena transaksi perdagangan yang dilakukan oleh Elipa Store ini menggunakan perangkat dan prosedur elektronik yang berupa aplikasi WhatsApp. Dalam suatu PMSE tertentu membutuhkan yang namanya kontrak elektronik atau perjanjian elektronik. Dalam pasal 1 angka 4 PMSE, kontrak elektronik adalah suatu perjanjian yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik. Pasal 63 ayat 1 yang berbunyi, dalam suatu hal persetujuan pembelian barang dan atau jasa melalui sistem elektronik yang telah dilakukan, penjual wajib melakukan pengiriman barang dan atau jasa kepada pembeli. Melihat bunyi pasal tersebut, penulis menganalisis terhadap contoh kasus ini bahwa Ali Pastro telah melanggar pasal 63 ayat 1 PPPMSE karena Eli Pastro selaku penjual tidak melakukan pengiriman yang sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, yang seharusnya setelah adanya persetujuan pembelian barang oleh pembeli melalui aplikasi WhatsApp, Eli Pastro selaku penjual melakukan pengiriman barang kepada pembeli sesuai dengan yang telah diperjanjikannya melalui aplikasi WhatsApp tersebut. Kemudian dalam pasal 80 ayat 1 PPPMSE menjelaskan lebih lanjut apabila pelaku usaha melanggar ketentuan yang sebagaimana telah diatur dalam PMSE ini, salah satunya pelaku usaha melanggar ketentuan yang sebagaimana telah diatur di dalam PMSE ini, salah satunya melanggar pasal 63 ayat 1, maka pelaku usaha akan dikenakan sanksi administrasi oleh menteri dalam bentuk yang pertama, peringatan tertulis. Peringatan yang diberikan sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 2 minggu terhitung mulai dari tanggal terbitnya surat peringatan sebelumnya. Kedua, masuk dalam daftar prioritas pengawasan apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan setelah diberikannya surat peringatan tertulis yang ketiga kali, maka pelaku usaha akan dimasukkan ke dalam daftar prioritas pengawasan. Yang ketiga, masuk dalam daftar hitam. Yang keempat, adanya pemblokiran sementara terhadap pelayanan PMSE dalam negeri dan atau PMSE luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang dalam attitude pencabutan izin usaha. Kesimpulan, dapat disimpulkan sebenarnya penjual dan pembeli memiliki hak dan kewajiban dalam transaksi jual beli online. Tanggung jawab utama di sini adalah melindungi pembeli karena pembeli mengirimkan uang terlebih dulu sedangkan penjual tinggal menunggu pembeli mengirimkan uang. Oleh karena itu, pembelilah yang lebih rentan terhadap kerugian, dan juga sangat jarang penjual yang memasang jaminan saat berbisnis online. Dimasukkannya pengaturan standar yang disetujui vendor lebih menguntungkan bagi vendor itu sendiri. Vendor atau pengusaha adalah pihak yang menawarkan produk melalui internet. Penjual bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang sah dan dapat dipercaya kepada pembeli tentang produk yang dijualnya. Penjual harus menjual produk yang tidak dilanggar oleh hukum. Sehingga dalam satu kasus ini dapat disimpulkan bahwa Ali Pastor selaku penjual selain melakukan prestasi juga melanggar pasal 63 ayat 1 PPPMSE, di mana Ali Pastor selaku penjual tidak menyerahkan dan mengirimkan barang yang telah dipesan dan dibayar oleh pembeli. Sehingga Ali Pastor selaku penjual bertanggung jawab untuk menanggung sanksi hukum yang dapat berupa ganti kerugian hingga pembatalan perjanjian dan sanksi administratif yang berupa peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha sesuai dengan pelanggarannya yang teratur dalam pasal 1243 KUH Perdata dan pasal 80 ayat 1 PPPMSE yang telah dijelaskan di atas. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.